Jauh pada zaman kuno, ada catatan yang menuliskan tentang Suwarna Dwipa, bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Emas. Para ahli sejarah silih berganti berusaha mencari tahu letak spesifik dari tempat yang merujuk pada nama itu. Dan salah satu yang paling kuat, wilayah itu ada di barat Kepulauan Nusantara. Ia adalah Pulau Sumatera. Layaknya emas yang berkilauan, pulau ini indah dan kaya. Kali ini kita akan menelusuri ke dalamnya, menuju hutan lebat yang mungkin akan menghilang suatu saat nanti. Inilah wajah Sumatera. Sumatera memiliki luas lebih dari 470.000 km persegi, menempatkannya sebagai pulau terbesar ke-6 di bumi. Garis khatulistiwa melintas di atasnya, yang berarti berada di wilayah tropis. Di sini, matahari bersinar sepanjang tahun dan hujan siap membasahi. Kombinasi iklim yang akan menciptakan kesuburan. Jadi tidak heran jika puluhan tahun lalu Sumatera akan terlihat seperti hamparan hijau dari angkasa, sebagai salah satu hutan tropis terkaya di dunia. Mari kita mulai petualangan dari atas pegunungan. Jika kita terbang melintasi Sumatera dari utara ke selatan, kita akan melihat tulang punggung raksasa yang membelah pulau ini. Sebuah rangkaian vulkanik sepanjang 1650 km yang menjadi kunci dari segala kehidupan di sini. Seolah berbaris menyusun gunung-gunung tinggi. Oleh karena itu, orang-orang memberinya nama Bukit Barisan. Sebagai rangkaian pegunungan utama di Sumatera, Bukit Barisan menjadi penopang utama sistem hidrologi pulau ini. Hampir semua sungai besar, baik yang mengalir ke arah barat menuju Samudra Hindia, seperti Sungai Alas atau Batang Toru, maupun yang mengarah ke timur menuju Selat Malaka, seperti Indragiri, Batanghari, Musi, serta Waisemaka, memiliki hulu yang berasal dari pegunungan ini, yang kemudian menghidupi hutan-hutan di bawahnya, begitupun para penghuninya. Selain hutan, Sumatera adalah salah satu penyimpan aset paling berharga di bumi, yaitu lahan gambut. Sebagai negara tropis dengan lahan gambut terbesar di dunia, Indonesia memiliki 13 juta hektar yang tersebar di 3 pulau besar. Sumatera salah satunya. Ini adalah ekosistem yang unik namun rapuh. Pohon-pohon di sini tumbuh di atas tumpukan materi organik yang tidak membusuk sempurna selama ribuan tahun, menciptakan lapisan gambut yang tebalnya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Airnya berwarna hitam kemerahan seperti teh karena tingginya kandungan tanin dan asam humat. Lahan gambut bukan hanya habitat bagi organisme, melainkan penyimpan karbon raksasa dunia atau karbon sink. Namun, sains masih terus mempelajari mekanisme hidrologi kompleks yang menjaga gambut ini tetap basah. Sebuah keseimbangan yang jika diganggu sedikit saja akan mengubahnya dari penyimpan karbon menjadi bom waktu pemicu kebakaran dan krisis iklim. Setelah sedikit menjabarkan gambaran tipe habitat di Sumatera, mari kita masuk untuk bertemu para penghuni di dalamnya. Kira-kira apa saja yang tersisa di pulau ini? Sumatera adalah salah satu tempat terkaya di bumi, sebuah hotspot biodiversitas. Menurut data dari WWF, Sumatera diperkirakan menjadi rumah bagi sekitar 580 spesies burung yang merupakan sekitar 40% dari total burung di Indonesia. Mereka yang berkicau merdu maupun berwarna-warni indah, dari yang aktif menjadi petani hutan dengan menebar benih, para pemakan serangga, maupun predator yang aktif berburu, dan mereka yang memanfaatkan perairan laut maupun perairan darat untuk mencari makan. Di lubang pohon yang tinggi, burung enggang dan kerabatnya dari keluarga Bucerotidae yang sangat setia memenjarakan dirinya sendiri saat bertelur tiba. Kepakan sayap besarnya sering terdengar saat ia terbang di atas kanopi hutan. Di dalam lubang itu ada betina dan calon penerus generasi sedang menanti sang jantan yang bertugas mencari makan. Jika sang jantan mati diburu, maka betina dan anaknya akan terus menunggu hingga kelaparan dan mati. Di antara ranting ada burung kicau, murai batu,
burung kecil dengan warna oranye khas di perutnya yang sering jadi incaran pemburu. Di lantai hutan, burung kawua raja yang sangat langka berkeliaran mencari makan di pagi dan sore hari. Burung besar indah yang masih berkerabat dengan ayam. Pada malam hari, celepuk simular mulai mengawasi dari kegelapan hutan. Ia adalah burung hantu endemik Sumatera. Meskipun kecil, tapi ia penting sebagai predator hutan. Beranjak ke dunia hewan menyusui alias mamalia, Sumatera menyimpan lebih dari 200 spesies mamalia. Di atas pohon, siamang yang sangat berisik sedang menandai wilayah teritorinya. Mereka punya tembolok besar yang bisa mengembang dan mengempis, berguna untuk menghasilkan suara keras. Di sisi lain, orang utan menjadi ikon paling khas di sini. Dari 3 spesies, 2 diantaranya berada di Sumatera. Hingga tahun 2017, dunia mengira hanya ada 2 spesies orang utan, Kalimantan dan Sumatera. Namun, penelitian genetik dan morfologi mengguncang dunia sains dengan diumumkannya spesies ketiga, yaitu orang utan Tapanuli. Hidup terisolasi di ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara. Dengan populasi kurang dari 800 individu, orang utan Tapanuli langsung menyandang status sebagai kera besar atau Great Ape, paling langka dan paling terancam punah di dunia saat dideskripsikan. Ada juga mamalia bersisik yang suka memakan semut. Mereka punya lidah lengket yang panjang untuk meraih semut di dalam sarang. Sisiknya berguna untuk melindungi diri dari sengatan koloni semut yang mengamuk ketika sarangnya diacak-acak. Namanya mengacu pada kebiasaannya menggulung tubuh seperti bola saat merasa terancam. Sayangnya, cara ini tidak ampuh untuk menghindar dari perburuan manusia. Jika terenggiling suka mengacak-acak sarang semut, dari dunia omnivora ada beruang madu yang juga gemar memakan buah. Ia tidak segan-segan memanjat pohon yang tinggi hanya untuk mengacak-acak sarang lebah, memakan madu dan larva di dalamnya. Mereka adalah spesies beruang terkecil di dunia, namun menjadi beruang yang paling ahli dalam memanjat. Dalam kancah predator, ada harimau Sumatera menjadi predator puncak di sini. Yang membedakannya dengan harimau lain, mereka memiliki warna oranye paling gelap dan garis loreng paling rapat untuk berkamuflase di hutan hujan yang pekat. Ukurannya juga lebih kecil dan yang paling kecil dari seluruh harimau di dunia, yang juga menjadi satu-satunya harimau yang masih tersisa di Indonesia. Pada kancah ini, macan dahan juga ikut mengambil peran, namun tidak di puncak. Mereka menjadi predator bagi hewan yang lebih kecil. Di hutan yang sama, ada hewan-hewan besar yang tidak mampu dimangsa predator. Mereka adalah badak dan gajah. Badak Sumatera adalah spesies badak terkecil dan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 cula. Tubuhnya diselimuti rambut kasar. Mereka adalah kerabat terdekat yang masih hidup dari badak Purbawuli rhino yang telah punah di zaman es. Di sisi lain, gajah Sumatera menjadi hewan terbesar yang hidup secara alami di Indonesia. Mereka memiliki peran penting untuk membuka jalur di hutan lebat, menyebarkan biji, dan menciptakan kubangan air bagi hewan lain. Dari dunia tumbuhan, lebih dari 10.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi ditemukan di Sumatera. Kantong semar yang tumbuh di tanah minim nutrisi beradaptasi menjadi karnivora. Mereka memiliki perangkap seperti kantong berisi cairan yang memikat serangga dan menjebaknya di dalam. Dari sanalah ia mencerna untuk mendapat nutrisi tambahan. Di tanah Sumatera juga tumbuh berbagai jenis bunga aneh yang menakjubkan. Ada titan arum memiliki bunga majemuk dalam dunia biologi disebut inflorescens terbesar di dunia. Spesies ini endemik di Sumatera. Tingginya dapat mencapai 3 meter. Namun alih-alih harum, ia memiliki bau busuk sehingga sering disebut bunga bangkai. Di Bengkulu, hutannya menjadi rumah dari bunga parasit paling ikonik di dunia, Rafflesia. Mereka adalah salah satu bunga nasional kita. Sering disamakan dengan bunga bangkai, padahal berbeda. Tidak seperti titan arum, Rafflesia adalah pemilik bunga tunggal terbesar dan merupakan tumbuhan parasit obligat. Artinya, ia tidak memiliki daun, batang, atau akar dan hidup sepenuhnya menumpang pada tanaman inang tetrastigma. Selain itu semua, ada ratusan spesies amfibi dan reptil yang sebagian besar belum teridentifikasi sepenuhnya, serta berbagai spesies yang mustahil disebutkan satu persatu. Dari data-data itu, ada mereka yang berstatus endemik alias tidak ditemukan di tempat lain. Namun bagaimana nasib mereka saat ini? Menurut analisis data dari Global Forest Watch dan data satelit Landsat,
Sumatera telah kehilangan setidaknya 50% dari tutupan hutan alaminya sejak tahun 1985. Dalam rentang waktu kurang dari 40 tahun, jutaan hektar hutan hujan yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk lenyap digantikan oleh monokultur. Provinsi Riau dan Jambi menjadi titik terparah, di mana hutan rawa gambut dikeringkan secara masif. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan mengalami perambanan ilegal yang mengubah zona inti konservasi menjadi perkebunan terbuka. Sementara itu, Taman Nasional Tesonilo sedang merintih, salah satu tempat di mana gajah Sumatera menggantungkan nasibnya selama bertahun-tahun terus tergerus. Luas kawasan saat penetapan sekitar lebih dari 81.000 hektar, kini hanya tersisa 12.000 hektar. Hanya menyisakan sekitar 15% hutan yang seharusnya menjadi tempat yang dilindungi bahkan secara hukum. Salah satu pendorong utama hilangnya hutan Sumatera adalah ekspansi perkebunan, termasuk sawit, pulp kayu, yaitu bahan untuk membuat kertas, dan industri tambang. Masalah ini diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan. Pengeringan lahan gambut untuk pertanian membuat tanah organik ini mudah terbakar. Ketika terbakar, gambut melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer, menjadi penyumbang emisi karbon pemicu krisis iklim. Asap dari kebakaran ini bukan hanya masalah lokal, tetapi bencana regional yang meracuni udara di Asia Tenggara. Bagi sejumlah pelaku ekonomi, deforestasi sering dipandang sebagai cara cepat memperoleh keuntungan. Hutan yang dibuka memberi mereka akses pada lahan murah. Dorongan pasar global terhadap minyak sawit, kebutuhan bahan baku kertas, dan tingginya permintaan mineral membuat hutan tropis diperlakukan layaknya komoditas ekonomi yang bisa dieksploitasi. Di antara ketamakan itu, ada mereka yang sedang merintih kelaparan, kesakitan, dan penuh sesak di rumahnya sendiri. Harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan, dan gajah Sumatera, menurut data IUCN, semuanya berada dalam kategori kritis atau critically endangered. Satu langkah menuju kepunahan di alam liar. Badak Sumatera bahkan diperkirakan jumlahnya kurang dari 100 ekor. Hilangnya habitat akhirnya menimbulkan banyak masalah, bahkan untuk diri kita sendiri. Salah satunya konflik antara manusia dengan satwa. Ketika hutan menyusut, hewan-hewan ini dipaksa keluar. Harimau masuk ke perkampungan memangsa ternak, gajah merusak perkebunan warga. Ini memicu aksi balas dendam. Jerat-jerat pemburu tersebar di lantai hutan, menjadi ranjau darat tanpa pandang bulu. Harimau mati terkena jerat babi, dan anak gajah mati, sementara yang dewasa kehilangan gadingnya. Karena lagi-lagi, mereka yang tidak bersalah ini yang akan dianggap pengganggu dan dianggap hama yang layak dihakimi. Menyalahkan satu pihak tidaklah mudah. Kerusakan hutan Sumatera adalah masalah multidimensi. Ada faktor ekonomi, di mana masyarakat lokal butuh lahan untuk bertahan hidup. Ada faktor penegakan hukum yang lemah terhadap korporasi nakal. Entah berapa banyak spesies yang punah sebelum sempat kita beri nama. Di kanopi hutan yang tinggi, serangga, dan jamur yang mungkin memegang kunci obat-obatan masa depan mungkin telah hilang bersama tumbangnya pohon meranti raksasa yang umum ditemukan di hutan Sumatera. Jika semua ini runtuh, tidak hanya satwa yang akan menderita, tetapi kita, cepat atau lambat, pasti merasakannya. Cerita dari Sumatera bukan hanya untuk mengambil pelajaran darinya, tapi juga harus mengambil tindakan. Jangan pernah berdiri sombong, mengungkit kekayaan alam negeri kita ke kancah dunia, jika yang dilakukan justru memalukan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.